起きたくない。びっくりしたです。本当に人間だってなんでもやし？いうのです。これがドロップステータスなのです。これが高いとどうなるんだ？増えたりするのです。私は植物が一番高い。お、L1。これって最大値が1で上がらないって。Di video kali ini, kita akan membahas alur anime yang berjudul One Dekido Unique Skill Deciphers. Anime ini mengisahkan tentang reinkarnasi seorang karyawan di dunia aneh yang segalanya muncul dari Danzen. Pria tersebut memiliki nama Sato Ryota. Ketika terbangun di dunia aneh itu, dia bertemu dengan seseorang. Orang pertama yang dia temui adalah petualang pemula yang bernama Emily. Ryota terbangun, Emily membantunya dengan menjelaskan pengetahuan umum dari dunia tersebut. Dia bilang, kalau semua hal di dunia itu bisa ditemukan sebagai drop item. Setiap orang memiliki level serta tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Berhubung level Emily masih rendah, maka dia hanya bisa mengalahkan slime yang mengeluarkan drop sayuran. Lalu, saat Ryota memeriksa status miliknya, dia menemukan kalau levelnya tidak bisa meningkat. Level maksimalnya hanya mencapai level 1, tetapi dia memiliki skill unik Bang S yang belum pernah dimiliki orang lain. Dia bisa dengan mudah mendapatkan drop item langkah dalam jumlah banyak. Setelah berburu monster di dalam dungeon, Emily membuatkan masakan untuknya karena sudah lama tidak makan bersama dengan orang lain. Emily punya penghasilan rendah dan tidak sanggup membayar penginapan. Mengetahui hal tersebut, Ryota segera mengumpulkan uang untuk membayarkan penginapannya. Kemudian, saat Ryota menjual drop item, dia mendapat kabar tentang kemunculan dungeon yang baru. Namun, menurut informasi yang beredar, dungeon itu tidak bisa menghasilkan item apapun. Kabar tersebut membuat Ryota penasaran. Lalu, dia segera memutuskan untuk memeriksanya dan mencoba untuk melawan monster di sana. Berkat kemampuan drop tingkat S miliknya, ternyata dia bisa mendapatkan item. Item tersebut pun dapat meningkatkan status miliknya tanpa harus menaikkan level. Setelah beberapa hari berburu di sana, XP milik Ryota pun sudah mencapai rank S. Setelah beberapa hari berburu di sana, XP milik Ryota pun sudah mencapai rank S. Setelah merasa cukup kuat, dia pun melanjutkan berburu di lantai 2 pada dungeon yang berbeda. Dengan berbekalan tombak seadanya, dia pun mengumpulkan wortel yang berkualitas tinggi. Lalu kemudian, dia pun menjualnya. Selama menjelajah, dia sempat bertemu dengan seorang gadis kelinci. Karena wortel yang dihasilkan sangatlah berbeda. Gadis kelinci itu mengikutinya bahkan sampai ke penginapan. Saat mengunjungi penginapan, gadis kelinci itu memukuli Ryota. Namun, pukulannya tidak berpengaruh. Kemudian, dia pun memukul orang lain karena penasaran. Dan orang itu pun tahu parah. Mengesampingkan hal tersebut, alasan dia berkunjung ke sana adalah untuk mencari wortel. Dia sangat menginginkan wortel berkualitas tinggi yang hanya bisa didapatkan oleh seorang Ryota. Mengetahui hal tersebut, Emily pun memutuskan untuk memakannya bersama-sama. Hasilnya, gadis kelinci itu pun ketagihan dan berniat untuk terus berkunjung ke sana. Pada hari selanjutnya, Ryota pun menjelajahi dungeon Nihonium lantai 2. Di lantai pertama, dia bisa meningkatkan status XP-nya. Sedangkan di lantai kedua, dia bisa mendapatkan drop item untuk meningkatkan status kekuatannya. Pada saat yang sama, gadis kelinci itu sedang mengawasinya. Dan dia mengajak Ryota untuk pergi ke dungeon Delulu untuk mencari wortel. Pada sore harinya, Ryota memberikan sebagian wortelnya kepada si gadis kelinci. Seketika, semua orang pun memperhatikannya. Karena ternyata gadis kelinci itu sangat ditakuti oleh mereka. Karena Ryota tidak tahu apa-apa, Erja sang pedagang pun mengatakan kalau gadis kelinci itu bernama Eti. Dia sangat terkenal karena memiliki jurus mematikan dan pernah membunuh seseorang karena memberinya wortel yang jelek. Saat menjelajahi dungeon, Ryota mendapatkan wortel yang banyak.
Sedangkan untuk petualang lainnya, tidak bisa mendapatkan sebanyak itu meskipun sudah menjelajahinya berhari-hari. Karena targetnya sudah tercapai, Emily pun mengajak Ryota untuk istirahat makan siang. Hal ini pun membuat petualang lainnya mengatakan mereka si pemalas dan menganggap kalau kualitas drop mereka lebih rendah daripada yang ia punya. Karena tidak bisa menerima perkataan dari petualang tersebut, Happy pun segera memberikan sebagian wortelnya dan menunjukkan kalau drop item yang diperoleh oleh Ryota itu lebih baik daripada yang ia punya. Sebenarnya, Ryota bisa mendapatkan wortel lebih banyak lagi. Namun, dia tidak bisa membawanya karena tasnya yang lagi sudah tidak muat. Mendengar hal tersebut, Erja pun menyarankan untuk membeli troli sihir. Tapi, karena harganya yang terlalu mahal, dia tidak sanggup untuk membelinya sekarang. Meskipun begitu, Ryota berencana untuk menabung sampai bisa membelinya. Lalu, saat mereka akan pulang, tiba-tiba ada monster gorila raksasa yang menyerang kota. Erja yang sedang mengungsi pun hampir terkena pukulan dari monster tersebut. Ryota segera menyelamatkan Erja dengan menahan pukulannya. Selain itu, berkat bantuan petualang yang lain, Ryota juga berhasil mengalahkan monster itu dengan tangan kosong. Lalu, dia mendapatkan drop item langkah yang seharusnya tidak mungkin akan ada di dunia ini. Dan item yang dijatuhkan oleh monster gorila ini adalah senjata api yang seharusnya belum ada di dunia ini. Setelah berhasil menyelamatkan kota dari kerusakan, Ryota pun mencoba senjata barunya di lantai 2 Nihonium. Saat mencobanya, pistol itu sangat efektif untuk mengalahkan monster dari jarak jauh. Namun, dia harus menggunakannya secara bijak, karena jumlah pelurunya sangatlah terbatas. Setelah itu, Ryota pun melanjutkan perjalanannya bersama dengan Emily. Dikarenakan kekuatannya sudah meningkat, mereka pun berencana untuk turun ke lantai 3. Sebelumnya, Emily belum pernah turun ke sana, tapi dia mengetahui jenis monster dan drop yang dikeluarkan. Setelah ditelusuri, mereka akhirnya menemukan monster. Ternyata, monster itu terlihat seperti kecoa yang membuat Emily tidak tahan dan ingin segera menghabisinya. Karena tingkah laku Emily semakin aneh, Ryota pun terpaksa harus membantai semuanya dengan menggunakan pistol miliknya. Pada akhirnya, mereka pun mendapatkan labu berukuran besar dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi, karena jumlahnya terlalu banyak, sebagian labu itu harus disimpan. Namun, drop item yang dibiarkan di tempat sepi ternyata bisa menghancurkan monster. Setelah mengetahui itu, Ryota dan Emily harus membasminya lagi. Kemudian, Ryota pun melakukan percobaan. Ia menyimpan wortel sebagai umpan, lalu menyerang monster yang muncul dengan senjata miliknya. Biasanya, monster yang muncul dengan cara seperti itu tidak akan mengeluarkan item apapun. Tetapi, dengan skill rank S milik Ryota, dia tetap bisa mendapatkan drop item langka. Setelah itu, dia pun kepikiran untuk melakukan percobaan yang lain, dan berhasil mendapatkan peluru langka dengan efek pembekuan. Saat mencobanya, peluru itu pun memungkinkan timnya untuk membuat serangan combo yang sangat efektif. Di saat Ryota membekukan monster dengan pistolnya, kemudian Emily pun melanjutkannya dengan pukulan mematikan. Pada malam hari, saat mereka akan pulang, mereka pun bertemu dengan pedagang yang barangnya jatuh ke dalam jurang. Karena barang itu berasal dari dungeon, maka tak akan ada banyak monster yang keluar dari barang tersebut. Seorang petualang wanita pun berniat melawannya sendirian. Ryota yang melihat kejadian itu tidak bisa membiarkannya dan memilih untuk mengalahkan monster itu bersama-sama. Setelah sekian lama menjadi petualang, Ryota dan Emily kini bisa memasuki dungeon lantai atas. Di sana, mereka mendapatkan item langka untuk menggandakan drop item yang didapatkan. Kemudian, ketika mereka sedang istirahat di rumah, Ryota merasa kalau dapur di rumah itu terlalu sempit untuk Emily. Dengan penghasilannya yang sekarang, Ryota pun berencana untuk menabung dan pindah ke tempat yang lebih bagus. Emily yang mendengarnya pun mendukung keputusan tersebut. Tapi, dia juga menginginkan supaya Ryota tidak busuk berlebihan. Kemudian, saat Ryota menjual rebung, Erja kesulitan dalam menentukan harganya. Kemudian, tiba-tiba datang seorang wanita yang ingin membelinya. Wanita tersebut ternyata bukanlah orang biasa.
Dia adalah penikmat makanan yang cukup terkenal. Hal ini pun membuat Erja yang tadinya kesulitan menetapkan harga langsung menawarkan kontak khusus dengan Ryota untuk menjual rebung kepada dirinya. Setelah urusannya dengan Erja selesai, Ryota pun kembali memasuki dungeon Nihonium untuk menaiki status miliknya. Dan pada saat yang sama, dia bertemu Putri Margaret yang sedang berburu monster di sana. Saat itu, Putri menggunakan troli sihir yang bisa menampung banyak bara. Melihat itu, Ryota pun tertarik untuk membelinya. Setelah bertemu Putri di dalam dungeon, Ryota pun kembali mempertimbangkan antara pindah rumah atau membeli sebuah troli sihir. Berdasarkan saran dari Emily, dia pun memilih untuk troli sihir. Kemudian, saat mereka mengunjungi toko untuk membeli troli sihir, pemilik toko itu sedang tidak ada di sana. Menurut keterangan Putri pemilik toko, ayahnya belum kembali setelah pergi keluar rumah. Ryota dan Emily pun segera mencarinya ke dungeon terdekat. Tidak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan Orton di dalam keadaan yang sedang tertidur. Setelah mencari tahu penyebabnya, ternyata dia sedang mengincar monster batu yang bisa terbang. Batu itu akan digunakan olehnya sebagai bahan untuk membuat troli sihir yang baru. Setelah berhasil mendapatkannya, Orton pun langsung membuatnya. Kemudian, dia memberikan troli sihir itu kepada Ryota sebagai hadiah, karena sudah menyelamatkan kota. Dengan begini, maka Ryota dan temannya bisa mendapatkan lebih banyak buruan. Namun, ketika Ryota akan menjualnya, dia terlibat masalah dengan petualang yang meminta imbalan lebih kepada Erja. Karena tidak mau mengalah, Ryota terpaksa harus menghentikannya dengan kekerasan. Erja merasa jika dirinya sering ditolong oleh Ryota. Karena kebaikannya, Erja pun jadi salah tingkah seakan punya perasaan terhadap Ryota. Dalam waktu yang singkat ini, Ryota pun berhasil mengumpulkan uang untuk pindah rumah. Dikarenakan rumah yang dulu penuh kenangan, dia juga berniat untuk terus menyewakan meskipun jarang digunakan. Setelah pindah rumah, Ryota pun menjalani keseharian dengan membasmi monster di dalam dungeon. Karena monster yang dihadapi semakin kuat, pistol yang sering digunakan Ryota pun sudah tidak lagi efektif untuk membunuhnya. Tetapi, karena status kekuatannya sudah maksimal, pukulan biasa Ryota pun sudah cukup untuk mengalahkannya. Kemudian, saat dia sedang istirahat, tiba-tiba seorang pria tampan pun menantangnya adu pancur. Selain tampan, pria itu membuat Ryota sangat kesal karena ia memamerkan cewek cantik di hadapannya. Meskipun begitu, Ryota dapat mengakui kekuatannya. Walau tidak sekuat dirinya, Neptune mampu mengimbangi Ryota dalam adu kekuatan. Tujuan Neptune menantangnya adalah untuk merekrutnya ke dalam kelompoknya. Namun, Ryota menolak ajakannya mentah-mentah dan memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Emily. Pada hari berikutnya, Ryota pun mendapatkan kotak Pandora dari rombongan putri. Kotak tersebut berfungsi untuk menyedot item yang dijatuhkan oleh monster. Setelah mendapatkan kotak Pandora, Ryota pun langsung memburu banyak monster di dalam dungeon Nihonio. Saat drop itemnya sudah terkumpul, dia segera membawanya keluar agar monsternya bisa bangkit lagi. Kemudian, ia pun menyerang monster tersebut untuk memperoleh berbagai jenis peluru dengan cepat. Tidak lama setelah itu, Emily pun datang mendekatinya. Lalu, dia memberikan informasi jika badai sihir sebentar lagi akan datang. Badai sihir merupakan fenomena alam yang menyebabkan sihir tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, sebagian besar penyihir memilih libur saat badai itu datang. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria yang meminta pertolongan. Dia mencari orang untuk menyelamatkan rekan penyihirnya yang terjebak di dalam dungeon. Karena sangat beresiko, hampir semua petualang tidak ada yang mau membantunya. Namun, Ryota berbeda dengan mereka. Dia justru bersedia untuk menolongnya. Tanpa berpikir panjang, dia segera masuk ke dalam dungeon tersebut, lalu membadai monster yang muncul sampai dia kehabisan peluru. Setelah mengetahui Ryota pergi ke dungeon sendirian, Emily dan Abby berinisiatif membawakan peluru cadangan. Berkat bantuan mereka berdua, Ryota pun bisa bertahan dan melanjutkan misinya. Di hari yang berbeda, Ryota menjual drop item yaitu semangka.
Meski baru pertama kali menjualnya, tetapi semangka itu laku keras karena dinilai sangat tinggi. Berhubungan Ryota sudah menjadi Tengen lantai 5, LK pun memberikan saran supaya dia ikut ujian mendapatkan lisensi. Ryota harus memiliki lisensi tersebut agar tetap diizinkan untuk menjual drop dari lantai yang lebih tinggi. Tidak lama setelah itu, Ryota pun mendatangi tempat ujian. Lalu, dia dibawa ke tempat khusus untuk menghadapi monster dari lantai 6. Monster tersebut adalah slime logam. Saat menghadapinya, dia menggunakan gabungan peluru dingin dan panas. Karena perbedaan suhu, Ryota pun bisa mengalahkannya. Dengan begini, penguji pun mengakuinya dan dia dinyatakan lolos ujian lisensi. Beberapa hari kemudian, Ryota pergi ke suatu tempat untuk melakukan percobaan. Dia memancing monster gorila dengan sengaja demi mendapatkan senjata yang kedua. Dengan demikian, Ryota bisa menggunakan 2 pistol sekaligus, sehingga kombinasi peluru khusus menjadi lebih mudah. Akhir-akhir ini, kondisi di kota tidak terlalu damai, karena grup petualang yang menempati lantai 6 menyatakan tidak akan menjual beras jika harganya tidak dinaikkan. Setelah mengetahui hal tersebut, Ryota pun segera mencarinya di dalam area ganja. Kemudian, saat kelompok petualang itu mengepungnya, Ryota pun menggunakan peluru gabungan untuk menidurkan mereka semua. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada pihak lain, sehingga permasalahan yang terjadi di sana dapat teratasi. Setelah melihat hasilnya, petinggi yang mengawasi dungeon tersebut pun segera memanggil Ryota. Dia ingin meminta bantuan kepadanya dalam kompetisi untuk kepemilikan dungeon baru yang dinilai bisa mengubah perekonomian. Karena menghasilkan drop item daging dan sayuran, Ryota pun menerima misi tersebut. Ia segera memulai perjalanannya bersama Emily menuju tempat dungeon baru. Saat di perjalanan, Emily sangat bisa diandalkan. Ia telah menyiapkan segala macam kebutuhan yang membuat perjalanan itu lebih menyenangkan. Kemudian, saat mereka tiba di dekat dungeon, mereka bertemu seorang penyihir yang hampir pingsan karena kelelahan. Penyihir tersebut bernama Celeste. Dia memiliki tanggung jawab membakar sampah agar tidak mengundang monster. Namun, karena sampahnya terus berdatangan, dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Melihat kondisinya yang sudah memprihatinkan, Ryota tidak tega untuk membiarkannya. Untuk membantunya, dia sengaja membuatnya tertidur dan menjegat tumpukan sampah itu dari monster. Setelah diberi waktu istirahat, kondisi Celeste pun jadi lebih baik. Karena stamina dan mananya sudah pulih, ia bisa kembali menjalani tugasnya tanpa kesulitan. Setelah masalah penyihir itu selesai, Ryota dan Emily pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya menuju markas. Saat tiba di markas, penanggung jawab di tempat itu menjelaskan tugas yang harus Ryota kerjakan. Untuk menentukan kepemilikan dungeon yang baru, mereka harus mendapatkan drop item langkah lebih banyak daripada lawannya. Karena petualang lain sudah dikerahkan, Ryota harus selalu menunggu sampai monster langka itu ditemukan. Monster langka pun ditemukan. Petualang dari pihak lawan mencoba untuk mengganggunya. Namun, situasi tersebut membuat Ryota harus bertindak lebih cepat daripada mereka. Selama menjalankan misi, Ryota tidak kesulitan untuk mendapatkan buah. Sebagai terima kasih karena Emily selalu membantunya, dia menggunakan penghasilannya untuk memberikan cincin Emily. Cincin tersebut memiliki sebuah efek untuk meningkatkan semua rank statusnya. Oleh karena itu, mereka pun langsung memasuki dungeon dan mencobanya. Sehari kemudian, Ryota diberitahu oleh si penanggung jawab. Jika petualang bantuan pihak kawan dikerahkan, mereka akan menang. Menanggapi hal tersebut, Ryota pun segera memutuskan untuk menyelesaikannya. Sebelum hari berakhir, dia memperluas pencarian monster langka di setiap lantai. Dengan menaikkan imbalan kepada petualang dari pihak lawan pun mulai menghalanginya dengan terang-terangan. Tapi, karena kemampuan mereka tidak seberapa, Ryota bisa menanganinya dan pulang dengan selamat. Celeste hanya menguasai sihir level 3 saja. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan olehnya jadi tidak efisien. Penggunaan energi berlebihan seringkali membuatnya merasa kelelahan. Karena alasan tersebut, Ryota pun ingin sekali membantunya. Setelah memulihkannya, dia mengambil alih sisa pekerjaan yang belum dikerjakan. Namun, karena hari itu adalah hari spesial, maka jumlah sampah di sana tidak ada habisnya. Kemunculan Master Dungeon membuat para petualang yang lain pun libur. Sehingga jumlah sampah pun ikut meningkat.
Apabila Master Dungeon dibiarkan, maka bukan hanya Celeste juga yang terkena masalahnya. Kompetisi kepemilikan dungeon pun juga akan terganggu. Karena ekologi di dalamnya bisa berubah setelah mengetahui dampaknya, Ryota pun tidak akan tinggal diam. Dia segera mencari petualang tangguh yang bersedia membantunya. Namun, karena Master Dungeon itu sangat kuat, maka tidak ada satupun petualang yang mau membantunya. Meskipun petualang lain tidak memperdulikannya, Emily selalu siap untuk membantu Ryota. Demi membantunya, Celeste juga meluangkan waktunya dan membiarkan orang lain untuk mengurus tugasnya. Kemudian, setelah semuanya sudah siap, mereka pun memasuki dungeon untuk melawan Master Dungeon. Kuda bertanduk dua yang disebut sebagai Pikon pun muncul. Kemudian, Emily segera menyerang dengan senjatanya. Namun, serangan itu tidak bisa ditembus karena ada penghalang yang sangat kuat. Meskipun begitu, mereka harus terus menyerangnya sampai perisainya dihancurkan. Lalu, Emily bisa memukulnya dari jarak dekat. Tapi, selain bisa memakai perisai, Pikon juga punya skill yang merepotkan. Skill tersebut bisa melemahkan berbagai status orang yang ada di dalam jangkauannya. Dalam kondisi tersebut, Celeste berusaha menghentikan pergerakan Pikon. Sedangkan Emily, dia menyerahkan senjata miliknya kepada Ryota agar bisa menghentikan itu. Setelah Master Dungeon dikalahkan, tugas Ryota di sana pun sudah selesai. Berkat pertarungan tersebut, Ryota berkesempatan mengajak Celeste untuk mendirikan famili bersamanya. Di lain tempat, Eki sangat menantikan kepulangan Ryota. Dia sudah bosan memakan wortel yang tersedia di pasaran. Sementara itu, Ryota yang sedang berada di kota Setro pun menjadi pusat perhatian. Orang-orang selalu memperhatikannya karena dia jalan bersama cewek cantik. Sebelum pulang ke rumah, mereka pun mengunjungi dungeon terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan drop item dari monster yang dibangkitkan. Karena belum terbiasa dengan hal itu, Celeste sangat terkejut saat pertama kali melihat Ryota yang melakukannya. Lalu, saat mereka kembali ke kota, tiba-tiba ada drop langkah yang berubah menjadi monster. Di sana, semua warga lari ketakutan. Ryota dan timnya segera melawannya. Dengan menggunakan peluru penikat, Ryota menghentikan pergerakannya dan berlanjut ke serangan kombinasi yang sangat mematikan. Dengan mengalahkan monster tersebut, Ryota mendapatkan item yang berguna. Tapi, pada saat yang sama, Emily kehilangan senjata miliknya. Dan pada hari berikutnya, tiba-tiba ada seseorang pedagang yang ingin bekerja sama dengan Emily. Pedagang tersebut bersedia untuk memberikannya senjata secara gratis. Dengan syarat, Emily harus jadi rekan bisnisnya. Tidak lama setelah itu, Ryota pun pergi menjelajahi dungeon. Dan pada saat yang sama, dia bertemu dengan rombongan putri yang sedang berburu monster. Setelah mengetahui kalau Ryota sudah sampai di kota, Eki segera pergi ke rumahnya. Namun, dia belum bisa bertemu dengannya karena Ryota sedang menjelajahi dungeon. Ryota baru saja mendapatkan informasi dari Erja kalau uang di dunia itu berasal dari drop item dungeon. Karena penasaran, dia pun menggunakan sebagai uangnya untuk membangkitkan monster dan mengambil item dropnya. Setelah monster itu dikalahkan, dia pun mendapatkan ramuan khusus yang bisa meningkatkan drop item. Tidak lama setelah itu, Tepi pun berhasil menemukan Ryota. Saat mereka bertemu, dia langsung meminta wortel dalam jumlah yang banyak. Selain itu, agar stok wortelnya bisa terjaga, dia juga memutuskan untuk bergabung dengan famili Ryota. Ketika Ryota dan rekan-rekannya sedang berkumpul, Celeste tidak bisa berbuat apa-apa karena mengalami sakit kepala. Tampaknya, semua penyihir bisa mengalami hal tersebut karena sedang terjadi badai sihir. Untuk meringankan penderitaannya, Ryota pun memutuskan untuk mencari rumah yang baru. Dia tidak keberatan untuk mengeluarkan uang yang banyak, asalkan rumah itu nyaman dan bisa tahan terhadap badai sihir. Suatu hari kemudian, badai sihir pun mulai reda. Pada kesempatan tersebut, dia dan rekannya pergi menjelajahi dungeon untuk mencari monster langka. Lalu, ketika mereka menelusuri lantai 7, mereka pun langsung berhadapan dengan Botsley. Berbeda dengan monster biasa, slime itu tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Maka dari itu, mereka harus bekerja sama atau menyerangnya secara bergantian. Setelah bos monster itu dikalahkan, mereka mendapatkan item langkah yang bisa memantulkan setiap serangan. Kemudian, saat mereka menjualnya, item itu dihargai dengan harga yang sangat mahal.
dan itu cukup untuk membeli buah sihir yang bisa membuat siapapun memiliki kemampuan sihir. Setelah memakan buah sihir, Ryota mendapatkan 2 kemampuan sihir, yaitu sihir angin pemotongan dan sihir untuk meningkatkan drop item rompoknya. Kemudian, saat dia mengunjungi toko petualang, dia bertemu dengan petualang pemula yang akan dimanfaatkan oleh seseorang. Agar petualang itu tidak dimanfaatkan dengan mudah, Ryota pun memutuskan untuk menghentikannya dan mengundangnya untuk masuk ke dalam familinya. Petualang pemula itu bernama Alice. Sebelumnya, dia kesulitan mencari rekan karena level maksimalnya hanya sampai level 2 saja. Meskipun levelnya rendah, tapi dia memiliki kemampuan istimewa. Dia bisa merasakan kehadiran monster yang ada di dalam dungeon. Hal ini terjadi karena ibunya melahirkan dia saat berada di dalam dungeon. Selain itu, Alice juga bisa menaklukkan monster yang baru saja dia temukan ketika bertualang bersama Ryota. Dia sudah menaklukkan monster tengkorak dan slime level menengah. Setelah menjelajah, Ryota memperkenalkan Alice kepada teman-temannya. Kemudian, mereka semua menyebutnya sebagai anggota baru famili. Pada suatu hari, Ryota dengan temannya mengikuti sebuah festival panen. Festival tersebut merupakan hal baru bagi mereka. Suasananya yang sangat ramai membuat Emily lebih riang dari biasanya. Kemudian, setelah berkeliling sebentar, Alice pun mengajak mereka menuju toko yang tidak biasa. Berbeda dengan yang lainnya, toko itu menjual barang yang bisa menaiki level. Berhubungan Ryota dan Alice sudah tidak bisa naik level, Ryota pun memberikannya untuk Emily. Selain bisa meningkatkan level, mereka juga bisa mendapatkan drop item berupa peluru penguat. Karena hasilnya memuaskan, Ryota berniat untuk membelinya lagi. Namun, saat mereka kembali ke kota, tiba-tiba muncul seekor monster yang mengamuk di tempat festival. Ryota dan teman-temannya pun menghadapi monster tersebut. Tapi, setiap kali terkena serangan, monster itu malah semakin besar. Untung saja, famili Neptune ada di sekitar sana. Berkat bantuannya, kekuatan tempur mereka pun meningkat pesat, sehingga bisa mengalahkan monster itu dengan cepat. Ketika situasinya sudah aman, semua anggota famili Ryota pun mulai berkumpul kembali. Kemudian, mereka berkeliling menikmati festival, lalu mengikuti kompetisi untuk memenangkan item langka. Setiap peserta di dalam kompetisi itu harus berpasangan. Berhubungan Celeste tahu banyak soal monster, Ryota pun memilih dia sebagai rekannya. Setelah berhasil memenangkan kompetisi, mereka pun mendapatkan hadiah kembang api. Kembang api itu dinyalakan bersama dengan teman-temannya. Tidak lama setelah bermain kembang api, Alice pun tiba-tiba bertingkah aneh. Ia tiba-tiba melakukan pergerakan seperti sedang dikendalikan. Ryota segera menyadarkannya. Kemudian, Alice bilang kepadanya jika dia merasa dipanggil oleh seseorang. Keesokan harinya, setelah kejadian tersebut, Ryota mendapat kabar jika semua dungeon tidak lagi menghasilkan drop item. Sebagai seseorang yang selalu mendapatkan drop item langka, Ryota pun diberi tugas untuk memeriksanya. Kemudian, dia pun menyadari kalau itu ada hubungannya dengan kemunculan Master Dungeon. Master Dungeon kali ini berbeda dengan sebelumnya. Dia berwujud seperti seorang wanita yang mengenakan pakaian tradisional. Saat berhadapan dengannya, Ryota melepaskan beberapa tembakan. Tapi sayangnya, hampir semua peluru yang dia gunakan tidak ada yang bisa melukainya. Walaupun begitu, Ryota tidak pernah berhenti berjuang. Sehingga, pada akhirnya, dia menemukan kelemahan musuh dan berhasil mengalahkannya. Pertarungan tersebut menyebabkan Ryota pingsan. Kemudian beberapa saat setelahnya, Emily pun datang menjemputnya. Lalu sehari kemudian, Ryota mencoba cincin yang dia dapatkan dari Master Dungeon. Cincin tersebut ternyata bisa mengkristalkan XP dari setiap monster yang dia kalahkan. Kebetulan, Putri juga sedang berada di sana. Karena rank skillnya sulit meningkat, Ryota melakukan sedikit percobaan dengan memberikan kristal XP kepadanya. Setelah memastikan kalau kristal itu bisa dipakai orang lain, Ryota pun memutuskan untuk memberikannya kepada teman-temannya. Hasilnya, level dan skill mereka meningkat drastis. Bahkan, level mereka bisa mencapai level maksimal. Dengan begini, maka famili Ryota sebagai petualang akan masuk ke tahap selanjutnya.
mereka berpikir untuk mengambil lisensi anggota, sehingga orang-orang mulai memandangnya sebagai famili yang kuat. Untuk mengetahui penghasilan rata-rata, Ryota menugaskan anggotanya untuk berpencar dan berburu di setiap dungeon yang cocok untuk mereka. Kemudian, setelah mengetahui penghasilan rata-rata, ia menggunakan penghasilan tersebut untuk memperbanyak perlengkapan. Dengan cara tersebut, pendapatan famili Ryota pun tiba-tiba meningkat drastis. Selain itu, karena orang yang mendukungnya bertambah banyak, mereka bisa berburu sepuasnya tanpa ada hambatan. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa.